Assalamualaikum Marsha. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Sehat Marsha? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Sudah sarapan Marsha? Udah, Pak. Udah. 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 Oke. Marsha, alhamdulillah kalau bangun lihat kamu sehat dan semangat ya belajar ya. Iya, semangat, Pak. Iya. Marsha, ini Marsha tahu nggak kira-kira kenapa Bangun panggil ke sini ruangan? Tahu, Pak. Tahu. Apa kira-kira? Coba ceritakan kembali kemarin. Karena Marsha kemarin telat masuk kelas karena keasikan di kantin, Pak. Karena kemarin itu kan nggak sarapan, jadi sarapan dulu di kantin. Jadi telat masuk ke kelas. Oh, berarti Marsha telat masuk ke kelas karena kasihkan di kantin ya. Iya, Pak. Kemarin makan apa Marsha di kantin? Makan pangsit, Pak. Pangsit. Oh iya, memang kalau telat sarapan ini memang semua orang ya pasti ya. Iya, Pak. Pasti pernah mengalami ya. Bagun juga pernah mengalami telat sarapan, ya kan? Masuk masa yang alami tadi ya. Dan memang kesalahan itu kan bukan cuma milik Marsha, ya kan? Bagun juga pernah punya salah ya. Iya, Pak. Karena kita semua manusia kan. Manusia itu tempatnya luput dan salah. Jadi itu adalah hal yang biasa. Namun di kesempatan kali ini Bagun bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ini kita mencari apa solusi untuk masalah yang dialami oleh Marsha. Ya, jadi Bagun memang sedih kemarin kan. Jadi Marsha telat masuk ke kelas karena Bagun berharap kalau siswa ini semua kalau Bagun sudah datang, ya Bagun datang, semua sudah standby di kelas ya. Memang kemarin Marsha terlambat. Oke, jadi yang Marsha katakan tadi alasannya karena tidak sarapan ya, akhirnya terlambat. Oke. Nah, jadi memang sarapan ini memang kebutuhan semua manusia ya, sarapan Marsha ya. Iya, Pak. Kalau kita nggak sarapan, Ya nggak fokus belajar ya, Pak. nggak fokus belajar, betul. Kalau kita nggak sarapan, kita nggak fokus belajar, karena kita nggak ada energi untuk berpikir ya. Sedangkan kalau mau berpikir kita harus makan. Jadi apa yang kita makan di sarapan itu, ya jadi memang kebutuhan kita harus kita penuhi sebelum belajar ya. Jadi itu adalah kebutuhan yang memang mungkin kamu belum penuhi kemarin ya. Buru-buru berangkat, akhirnya Nggak sarapan. Ya, jadi tapi Bagun apresiasi lah kemarin. Jadi walaupun terlambat kamu datang, tapi kamu tetap masuk ke kelas, ya kan? Karena ada beberapa orang, barangkali temanmu ya, yang kau udah terlambat kan, akhirnya lanjut terus dia nggak masuk. nggak masuk ya, Pak. Bagun kemarin Bagun apresiasi ya, bahwa Marsha tetap masuk walaupun terlambat ya. Terlambatnya juga nggak terlalu lama juga ya, 10 menit ya, nggak masalah. Nah, jadi Marsha ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat di kelas? Ingat, Pak. Masih ingat ya? Kira-kira kalau terlambat masuk kelas, apakah melanggar keyakinan kelas? Iya, Pak. Melanggar. Melanggar ya. Kita harus disiplin masuk kelas ya Marsha ya. Iya, Pak. Jangan terlambat. Karena disiplin ini harus terbiasakan. Kalau terbiasa disiplin, maka kita akan nyaman, teratur gitu ya. Ya, jadi kalau begitu, kamu tahu ya itu salah ya. Iya, Pak. Dalam arti melanggar keyakinan. Kira-kira menurut Marsha bisa nggak Marsha perbaiki? Bisa, Pak. Ya, maksudnya jangan sampai terulang kembali melanggar keyakinan kelas untuk disiplin masuk kelas. Bisa kira-kira Marsha? Bisa. Bisa ya. Jadi Marsha harus berusaha agar bisa ya. Iya, Pak. Kalau bisa sebelum gue datang udah standby Marsha, udah buka bukunya, belajar apa yang mau Marsha pelajari sebelumnya ya, agar ketika gue datang Marsha sudah siap ya untuk belajar. Nah, jadi Marsha sudah mau ya, mau untuk berubah ya, mau mengikuti aturan yang atau keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, kira-kira untuk solusi yang Marsha telapan bagaimana? Kira-kira ada ke cara-cara menurut Marsha itu Marsha bayangkan bisa untuk agar tidak terulang lagi? Mungkin ada, Pak. Bangun lebih awal biar sebelum harap. Jadi bisa cepat datang ke sekolah gitu juga boleh. Jadi Marsha berusaha untuk bangun lebih cepat ya Marsha. Ya. Marsha jam berapa tidurnya biasanya Marsha? Jam 10, Pak. Jam 10. Jadi Marsha biasanya kalau bangun langsung bangun atau main-main HP dulu?
Main HP dulu sudah. Nah, betul. Jadi kalau jam 10 tidur sampai jam 5 atau jam 5 ya atau jam 6 itu kita gunakan sudah cukup, mencukupi kebutuhan dari tidur kita ya, 8 jam ya sehari. Jadi yang dikurangi barangkali apa tadi? Main HP. Main HP-nya ya. Jadi kalau sudah bangun, segera terus bangun. Kan kamar tidurnya, bantu orang tua barangkali apa yang bisa dibantu ya. Iya Pak. Lalu Marsha sarapan sampai sekolah tenang hatinya karena sudah sarapan ya. Jadi tadi Marsha sudah menyimpulkan bahwa Marsha ingin memperbaiki agar tidak terulang kembali masuk di kelas lambat ya. Iya Pak. Dengan cara apa? Bangun lebih cepat, kurangi menggunakan HP ya kan. Iya Pak. Lalu setelah itu sarapan. Jadi itu ya. Jadi aku berharap ke depan Marsha komitmen dengan keyakinan Marsha untuk jangan terlambat lagi masuk kelas. Dengan siapapun, bukan cuma dengan Pak Gun ya. Dengan kelas guru siapapun, Marsha harus disiplin. Itu Marsha ya. Ya, itu saja Marsha ya. Pak Gun, silakan kembali ke kelas. Pak Gun terima kasih. Ya. Siap. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Salsabila. Saya dari kelas 11-1. Di sini saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi tentang masalah yang saya alami. Saya mengakui kesalahan saya yang terlambat masuk kelas karena keasikan di kantin. Pertama, saya mengakui kesalahan saya dan berkomitmen tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi. Kedua, saya akan mengatur waktu agar lebih baik lagi dan tidak terlambat lagi. Akhir kata, saya berterima kasih atas bimbingan dan pengertian Bapak dalam proses ini. Assalamualaikum Febri. Waalaikumsalam Pak. Iya. Nah Febri sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Udah sarapan? Alhamdulillah udah. Ya Febri. Kira-kira Febri tahu nggak kenapa Pak Gun panggil di sini? Tidak Pak. Masih ingat yang kemarin kamu ketiduran di kelas Masih. pas pelajaran Pak Gun? Masih. Masih. Coba Pak Gun mau dengar dulu. Bagaimana ceritanya? Kok bisa kamu tidur di kelas saat pembelajaran? Coba Pak Gun mau dengar dulu. Karena Pak kan setiap malam tuh saya membantu ibu saya Pak untuk menyiapkan barang-barang untuk berjualan besoknya Pak. Sedangkan saya kan ada waktu untuk belajar, jadi kepotong juga Pak setiap malam tuh. Jadi setiap malam saya tidurannya malam banget Pak. Atau bisa Iya. dibilang. Jadi Febri ketiduran di kelas karena ngantuk. Karena semalam tidur lambat ya. Karena membantu orang tua. Orang tua jualan ya. Ya Pak, orang tua jualan. Iya. Jadi memang Febri berarti mulia ya, bisa membantu orang tua. Karena jarang kalau ada anak sekarang ini membantu orang tuanya. Jadi Febri termasuk yang bagus ya, mau membantu orang tuanya walaupun waktu belajarnya terpotong. Akhirnya Febri mengantuk di kelas. Tapi itu Pak Gun apresiasi ya. Iya. Tapi memang kalau mengantuk ini kan sebuah kesalahan ya. Ya Pak. Dan memang semua orang pasti punya kesalahan. Gak cuma Febri kan. Pak Gun juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini adalah hal yang biasa. Jadi Febri jangan terlalu terpikirkan. Artinya di sini kita mencari apa penyebabnya dan apa solusinya. Nah, coba. Jadi alasan Febri tadi karena membantu Ibu untuk menyiapkan berjualan. Mau menyiapkan barang-barang. Oke, jadi Febri kan kalau tidur terlambat berarti kan ngantuk ya. Ya Pak. Berarti memang Febri kurang tidur. Ya, aku kurang. Jelas karena
kebutuhan dari manusia itu tidur maksimal atau minimal 8 jam per hari ya. Kalau Febri kurang waktu tidurnya, otomatis kan ngantuk ya. Ya Pak. Ya. Siap. Nah, kebetulan kemarin pas bangun tidur ya di kelas. Oke, jadi Febri ingat nggak apa keyakinan kelas kita yang kita telah buat di pertemuan pertama kemarin? Ingat Pak. Ingat bahwa di dalam kelas kita harus apa? Harus ikut serta Ya, harus aktif dalam pembelajaran. pembelajaran ya. Jadi termasuk harus aktif, harus mengerjakan tugas, mengerjakan instruksi yang Pak Gun berikan, ya kan? Mendengarkan apa yang Pak Gun sampaikan. Nah kemarin Febri lewat berarti ya, Ya Pak. karena ketiduran akhirnya Febri nggak bisa aktif dalam pembelajaran, terus tidak selesai dalam mengerjakan KPD kemarin kan, Ya Pak. mengantuk. Jadi itu adalah memang kerugian yang ada dalam diri Febri akhirnya. Karena kesalahan Febri yang dilakukan, akhirnya ya tadi Febri melanggar keyakinan kelas kita ya. Tapi keyakinan kelas kita kan sudah kita sepakati dan kita harus semua harus menaati itu ya. Ya Pak. Jadi semua harus menaati itu dan tidak boleh ada perbedaan semua. Tidak hanya Febri ya, kalau yang lain pun harus semua menaati keyakinan kelas itu. Nah sekarang gini Febri, setelah mendengar tadi Febri mengatakan bahwa alasan Febri seperti apa, mengapa terlambat, dan Febri juga sudah mengetahui apa keyakinan kelas dari kelas kita bahwa kita harus mengikuti aktif ya dalam pembelajaran. Jadi kira-kira Febri gimana? Bisa nggak memperbaiki ke depannya agar berusaha untuk jangan ngantuk lagi, terus mengikuti aturan dari keyakinan kelas tadi? Gimana Febri? Bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Bisa ya, bisa ya, harus bisa ya, harus Ya, Pak. berusaha. Untuk masalah yang tidur lambat lagi, untuk masalah tidur tadi gimana yang terlambat? Kira-kira apa solusinya Febri? Mungkin nanti saya bicara sama ibu saya Pak untuk lebih cepat mempersiapkannya. Jadi waktu saya tidak kepotong Pak. Ya, jadi Febri berusaha untuk memberitahu kepada orang tua ya, untuk lebih cepat lagi untuk Menyiapkan bahan bakaran. Tapi Febri juga harus menyampaikan dengan orang tua juga harus dengan cara yang baik ya kan. Ya Pak. Jangan sampai orang tua tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Ya Pak. Nah sekali lagi kita harus menghargai orang tua kita ya. Jadi tadi Febri menyimpulkan bahwa untuk memperbaiki itu Febri coba untuk berbicara dengan orang tua ya, Ya Pak. untuk lebih cepat lagi untuk persiapan barang-barang. Oke, itu saja barangkali ya Febri. Jadi Pak Gun harap dengan kita diskusi ini tindakan yang kemarin itu yang melanggar keyakinan kelas tadi akan tidak terulang lagi di kemudian hari. Pak Gun berharap kamu tetap terus semangat ya, aktif dalam pembelajaran. Siap. Ya Febri ya. Ya demikian ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Aristi. Saya sekarang berada di kelas 12.1. Saya ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berdiskusi tentang kesalahan saya yang tidur di dalam kelas. Saya mengakui kesalahan saya tersebut disebabkan oleh saya sendiri yang tidak bisa membagi waktunya. Pertama, saya sangat menyesal telah mengganggu proses pembelajaran dalam kelas. Saya berjanji akan memperbaiki kelakuan saya dan kebiasaan saya tersebut. Kedua, saya akan membagi waktu saya sehingga jam waktu tidur saya tidak akan kepotong lagi. Akhir kata, saya berterima kasih kepada Bapak yang telah membimbing saya dalam proses ini.